Kalau gue sebut satu kata, film, apa yang langsung muncul di kepala lo? Pasti popcorn, bioskop, dan satu lagi tulisan Hollywood raksasa di atas bukit. Ikonik banget. Hollywood udah jadi sinonim buat industri film. Ibu kotanya mimpi, tempat di mana bintang-bintang dilahirkan. Kita semua terima-terima aja fakta bahwa Hollywood ya pusatnya film. Tapi, pernah nggak sih lo mikir, kenapa harus di situ? Kenapa harus di Los Angeles, California? Kenapa bukan di New York? Kenapa bukan di Chicago? Kenapa harus di sepetak tanah yang tadinya cuma padang rumput kering itu? Lo mungkin mikir, ya mungkin tempatnya bagus aja. Nah, kalau lo mikir gitu, lo salah besar. Jawabannya jauh lebih dramatis dari itu. Jawabannya adalah monopoli, ancaman preman, dan pelarian. Selamat datang di Baru Tahu, tempat kita ngebongkar hal-hal yang kita lihat tiap hari, tapi nggak pernah kita tanyain. Dan hari ini, kita bakal telusuri kisah nyata kenapa Hollywood bisa jadi Hollywood. Siapin kopi lo, karena ini ceritanya seru. Pertama, kita harus buang jauh-jauh anggapan kalau film itu lahir di California. Spoiler alert, bukan. Industri film Amerika pertama kali lahir dan besar di New Jersey dan New York. Yap, di pantai timur. Disinilah musuh utama dalam cerita kita muncul. Namanya Thomas Alva Edison. Kita kenal dia sebagai penemu jenius, bapak lampu pijar. Tapi di industri film awal, dia adalah bos preman. Gini ceritanya. Edison lewat perusahaannya memegang hak paten untuk hampir semua teknologi yang dibutuhin buat bikin film. Mulai dari kamera perekam, kinetograf, sampai proyektor pemutar film, kinetoskop. Artinya, kalau lo mau bikin film di Amerika, awal tahun 1900-an, lo harus bayar lisensi ke Edison. Edison nggak main-main. Dia bikin grup super yang namanya Motion Picture Patents Company atau disingkat MPPC. Sejarah ngenang mereka sebagai The Edison Trust. Ini adalah geng monopoli paling kuat di industri hiburan. Kalau lo nekat bikin film tanpa bayar uang keamanan ke gengnya Edison, siap-siap aja. Edison bakal ngirim petugasnya, bukan petugas hukum, tapi preman bayaran. Mereka bakal datang ke lokasi syuting lo, hancurin kamera lo yang mahal, bakar gulungan film lo, dan pastiin lo nggak bakal bisa kerja lagi. Ini beneran terjadi, brutal banget. Para pembuat film independen ini yang kelak jadi pendiri studio-studio raksasa kayak Universal, Paramount, dan Fox akhirnya mikir, kita nggak bisa kerja kayak gini. Mereka adalah ilegal pada masanya. Mereka adalah penjahat yang cuma pengen bikin karya. Mereka butuh tempat baru, tempat yang aman, tempat di mana gengnya Edison nggak bisa seenaknya ngejar mereka. Mereka butuh tempat persembunyian. Dan mereka nemuin satu tempat yang perfect, yaitu sebuah desa agrikultur sepi di California Selatan yang namanya Hollywood. Kenapa Hollywood? Kenapa California? Nah, ini bagian baru tahunya. Ada 4 alasan utama yang brilian banget. Alasan pertama, jarak. Simple. Jarak dari New Jersey ke Los Angeles itu ribuan kilometer. Di awal tahun 1900-an, itu perjalanan yang makan waktu berhari-hari naik kereta. Kalau Edison ngirim preman, para filmmaker ini udah keburu dapat kabar dan bisa ngumpet. Alasan kedua, hukum. Ini yang paling cerdik. Ternyata ada pengadilan federal di California, Ninth Circuit Court of Appeals, yang punya sejarah nggak setuju sama klaim paten Edison. Jadi, kalaupun Edison nuntut mereka di California, kemungkinan besar hakim di sana bakal berpihak ke pembuat film independen. Ini adalah safe zone secara hukum. Cerdas. Alasan ketiga,
surga visual dan cahaya. Ini yang paling penting buat filmmaking. Film di zaman dulu itu buta. Gulungan filmnya atau film stock itu butuh cahaya terang banget buat bisa nangkap gambar. New Jersey dan New York sering mendung, hujan, dan ada musim dingin bersalju. Nggak ideal. California Selatan, matahari bersinar hampir 300 hari setahun. Mereka bisa syuting di luar ruangan kapan aja. Dan bukan cuma matahari. Lihat sekeliling Los Angeles. Dalam beberapa jam perjalanan, lo bisa nemuin gurun pasir untuk film koboi, pantai untuk film bajak laut, pegunungan bersalju untuk film drama, hutan lebat, dan pusat kota yang modern. Satu lokasi bisa buat ratusan setting film berbeda. Efisien banget. Dan alasan keempat, ini yang paling ilegal dan paling baru tahu. Dekat perbatasan Meksiko. Yap, lo nggak salah dengar. Para pembuat film independen ini sengaja milih lokasi yang cuma beberapa jam dari perbatasan Meksiko. Tujuannya apa? Kalau ada kabar preman Edison udah dekat, mereka tinggal ngebut bawa kamera mahal mereka, nyebrang perbatasan dan voila, mereka aman di Meksiko. Hukum Amerika dan paten Edison nggak berlaku di sana. Mereka beneran outlaw yang lagi dikejar-kejar. Jadi Hollywood dipilih bukan karena gemerlapnya, tapi karena alasan hukum, cuaca, geografi, dan jadi tempat kabur yang strategis. Terus, dari mana nama Hollywood itu sendiri? Ceritanya juga nggak kalah unik. Nama ini nggak ada hubungannya sama film sama sekali. Jauh sebelum para filmmaker datang, area ini cuma lahan pertanian. Tahun 1887, seorang pengembang real estate bernama Harvey Henderson Wilcox dan istrinya, Daida, membeli tanah ini. Mereka mau bikin komunitas baru yang idealis. Daida, sang istri, katanya dengar nama Hollywood dari seorang wanita di kereta yang punya rumah peristirahatan dengan nama itu. Dia suka namanya, kedengeran keren, ya udah dipakai. Jadi, Hollywood cuma nama klaster perumahan zaman dulu. Dan ironi terbesarnya adalah Wilcox dan istrinya adalah penganut Kristen yang taat banget. Mereka mendesain Hollywood sebagai komunitas yang bermoral tinggi. Mereka melarang penjualan alkohol, melarang biliar, dan coba tebak, mereka juga melarang adanya bioskop atau movie theater di dalam kota. Gila kan? Tempat yang didesain anti film justru jadi ibu kota film dunia. Para pembuat film pertama, yang nekat, datang sekitar tahun 1911. Studio pertama yang buka di Hollywood adalah Nestor Studio. Mereka nyewa sebuah bar tua yang udah bangkrut, ironis lagi, dan mengubahnya jadi panggung syuting. Perlahan tapi pasti, para pelarian dari New Jersey ini mulai membangun markas mereka di sana. Terus, apa kabar Thomas Edison? Nah, di tahun 1917, Mahkamah Agung Amerika akhirnya memutuskan bahwa The Edison Trust atau MPPC adalah monopoli ilegal dan harus dibubarkan. Keadilan akhirnya menang. Tapi saat itu semua udah terlambat. Para pembuat film independen yang kabur ke Hollywood udah keburu kaya raya. Mereka udah bangun studio-studio raksasa, Universal, Paramount, Fox, Warner Bros. Dan inilah plot twist terbesar dari semua cerita ini. Para pemberontak yang kabur dari New York untuk menghindari monopoli, akhirnya menciptakan monopoli mereka sendiri. Mereka menciptakan studio sistem di Hollywood yang mengontrol semua aktor, sutradara, dan bioskop selama puluhan tahun. Para outlaw telah menjadi empire. Jadi, lain kali lo lihat tulisan Hollywood yang megah itu, ingat, itu bukan cuma simbol kemewahan. Itu monumen dari sebuah pelarian besar-besaran. Monumen yang dibangun dari keringat para penjahat kreatif yang dikejar-kejar Thomas Edison yang cuma pengen bikin film. Gimana? Lo baru tahu kan?